Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi hari ini Ibu Guru akan membahas soal materi pada SPA. Untuk itu silahkan dipersiapkan SPA-nya. Kemudian kita buka halaman 48. Jadi untuk materi yang sebelumnya di SPA itu mulai dari halaman depan sudah Ibu Guru jelaskan dan sudah Ibu Guru rangkum dalam sebuah materi-materi sebelumnya. Kemudian pada pertemuan pagi ini kita langsung membuka halaman 48. Kita mulai dari evaluasi pilihan ganda. Yang pertama, perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Istilah lain dari perangkat keras komputer adalah, jawabannya adalah yang A, hardware. Yang kedua, instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware bersangkutan. Misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Yang termasuk perangkat keras input adalah perangkat keras input itu adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam komputer. Yang termasuk perangkat keras input adalah yang B, scanner, mouse, dan keyboard. Yang nomor 3, perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan untuk mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol. Perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengarahkan kursor dinamakan, tentu saja jawabannya yang C, mouse. Nomor 4, ada sebuah gambar perangkat keras ya. Gambar di samping adalah perangkat keras komputer yang dinamakan C, mouse. Nomor 5, perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses diantaranya adalah motherboard, prosesor, memori, VGA, modem, dan soundcard. Perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan proses pengolahan data adalah yang C, CPU atau prosesor. Kemudian nomor 6, salah satu perangkat input utama yang digunakan dengan komputer dan terlihat mirip dengan yang ditemukan pada mesin ketik listrik, namun dengan beberapa kunci tambahan, memungkinkan Anda memasukkan huruf, angka, dan simbol lainnya ke dalam komputer yang dapat berfungsi sebagai perintah atau digunakan untuk mengetikkan teks, disebut juga dengan memasukkan inputan berupa huruf, angka, dan simbol lainnya tentunya adalah A, keyboard. Nomor 7, ada sebuah gambar yang hobi ngegame pasti tahu ya. Gambar di atas adalah perangkat keras yang biasa digunakan untuk bermain game yang dinamakan dengan C, joystick. Nomor 8, perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Perangkat di bawah ini termasuk perangkat output, diantaranya perangkat output, jawabannya adalah yang B, speaker dan plotter. Plotter itu adalah alat untuk mencetak dalam versi yang besar, seperti mencetak spanduk, mencetak baliho, dan seterusnya. Nomor 9, peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia, menampilkan hasil informasi ke dalam layar dinamakan A, monitor. 10. Bentuk dari layar monitor adalah banyak ragam, diantaranya adalah LCD. LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Kepanjangan dari LCD adalah, jawabannya yang B, liquid crystal display. Jadi LCD itu bentuknya kristal cair, jadi kalau jatuh bisa pecah dan harus mengganti. Nomor 11, perangkat keras atau hardware akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer.
yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas atau sejenisnya. Perangkat output yang digunakan untuk mencetak hasil ke dalam kertas dinamakan B. Printer. 12. Hardware yang merubah sinyal elektrik atau listrik menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa membran, yang mana membran tersebut akan memberikan getaran pada udara agar terjadi gelombang audio atau suara yang akhirnya bisa ditangkap oleh telinga manusia menggunakan alat yang disebut C. Speaker. Nomor 13. Gambar di atas adalah perangkat keras yang dinamakan A. Speaker. 14. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Alat tersebut dinamakan A. Touchpad. 15. Perangkat keras keluaran di atas dinamakan perangkat output. Nomor 15 dinamakan B. Printer. 16. Perangkat keras dan perangkat lunak sebuah komputer merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Perangkat keras adalah aspek fisik yang dapat dilihat dan diraba. Perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak disebut juga dengan istilah B. Software. Hardware itu perangkat keras, brainware itu perangkat pikir atau pengguna komputer, kemudian freeware itu adalah aplikasi-aplikasi yang gratis atau tidak berbayar. 17. Bagian terpenting dari komputer yang digunakan untuk menjalankan perangkat komputer dinamakan B. Software. 18. Operating system atau sistem operasi memiliki fungsi untuk mengelola dan juga mengkoordinasikan semua komponen dan fungsi komputer. Sistem operasi harus ada di setiap komputer dan menjembatani interaksi antara komputer dan pengguna atau user. Di bawah ini adalah sistem operasi yang berbasis teks. Sistem operasi yang berbasis teks itu maksudnya tampilannya berupa teks semua. Jadi perintah yang dimasukkan berupa teks. Jawabannya adalah yang C, DOS dan Unix. Kalau Linux itu sebagian ada yang berbasis teks dan sebagian sudah ada yang berbasis grafis. Kalau Windows yang sering kita pakai sehari-hari, yang di laptopnya sudah ada Windows-nya ya, itu sudah ada tampilannya. Misalnya mau menu masuk Excel, itu sudah ada shortcut Excel-nya. Kita bisa melihat tampilannya. 19. Sistem operasi yang menggunakan teks sebagai sistem, contohnya adalah DOS yang dikeluarkan oleh Microsoft pada tahun 1981. DOS adalah kepanjangan dari C. Disk Operating System. Nomor 20. Sebuah sistem di mana dua atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama, komputer atau peripheral, untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya yang ada pada komputer seperti printer, hard disk, dan perangkat lain pada waktu yang bersamaan disebut dengan C. Multi-user. Multi itu banyak, user itu pengguna. Karena di sini disebutkan di mana dua atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama, maka di situ dinamakan dengan multi-user. Baiklah anak-anakku, itu tadi pembahasan SBA halaman 48. Kemudian untuk materi selanjutnya akan kita bahas pertemuan minggu berikutnya, masih tetap menggunakan SBA. Untuk itu bagi yang belum memiliki SBA silahkan langsung membeli SBA-nya karena nanti akan kita gunakan sebagai bahan ataupun sumber belajar TIK kelas 7. Terima kasih. Pertemuan pada hari ini Bu Guru akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.